Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Tamimatul Ajrumiyah disusun oleh Ar-Ra'ini rahimahullahu taala. Masuk di pembahasan tentang al-i'rabut takdiri. Ini i'rab takdiri. I'rab eh, pada isim atau fiil yang tidak tampak tandanya. Baik, kita lihat dulu yang pertama pada isim ya. Tuqaddarul harakatus salat, diperkirakan harokat yang tiga. Harokat yang tiga itu berarti semua dalam keadaan rofa, nasab, dan jar atau khafadnya. Fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallim, pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, ya pembicara. Misalnya ya, nahu gulami wabni. Lafaz gulami itu tidak lagi melihat baik apakah dia itu di rofa, di nasab, atau di khafad. Ini semuanya eh, mengalami i'rab takdiri. Ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ya. Contoh lain lagi wabni ya. Misalnya kata gulami, kemudian ibni, ini semuanya sama, baik dalam keadaan rofa, nasab, dan khafadnya. Tanda i'rabnya takdiri. Kemudian yang kedua, wa fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimah, pada isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah. Contohnya nau al-fata wal mustafa wa musa wa hubla. Oh, sama maksuran. Ini dinamakan isim maksur. Ya. Kedua, ismul maksur. Misalnya al-fata, al-mustafa, Musa, Isa, dan seterusnya itu ya. Ini juga ditakdirkan tanda i'rabnya pada semua keadaan, baik rafa, nasab, maupun khafad. Kemudian ada satu yang terakhir, wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun wa qablaha. Diperkirakan juga dhammah dan kasrah. Berarti ini dalam keadaan rafa dan khafadnya saja. Pada isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah yang dikasrah sebelumnya. Ini biasa disebut ya, isim mangkus ya. Nahul qadi wad da'i wal murtaqi. Yusamma mangkusan. Yang ketiga ini adalah ismul mangkus. Ini maksur. Perhatikan bedanya ya. Mustafa, Fata. Sementara isim mangkus itu harokatnya di bawah. Serok. Ya, misalnya di sini al-murtaqi.
Al-qadi. Yang begini juga takdiri tetapi hanya pada i'rab rafa dan khafadnya. Ini hanya harokat dhamma dan kasrah. Adapun bentuk nasabnya dia zahir. Misalnya dalam kalimat ya, yauma yad'ud da'i. Yauma yad'ud da'i. Yad'u itu apa? Misalnya dalam kalimat ya. Yad'ud da'i. Ini fi'il. Yad'u fi'il mudhari, kata da'a, yad'u. Kemudian ad-da'i ini fa'ilnya. Tapi kita baca kasrah ya. Ad-da'i. Kalau dalam tulisan mushafnya ya. Muhti'ina ila da'i. Kenapa? Karena kata ad-da'i ini merupakan isim mangkus. Sebetulnya ini di i'rabnya dengan dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Kemudian muhti'ina ila da'i. Muhti'ina ila da'i. Ila da'i. Ini meskipun kelihatan kasrah ya, sebetulnya tetap tanda i'rabnya itu muqaddar. Ini dijarnya dengan kasroh muqaddarah, bukan kasroh yang zahirah ini. Mengapa? Karena dia isim mangkus. Wa tazharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Dan zahir padanya harokat fathah ini berarti ketika dia mengalami i'rab nasab. Ya, ini zahir. Li khiffatiha karena ringannya. Ya, kalau yang dua ini ya dhammah dan kasrah ini berat. Kemudian qaddarah dia. Sementara pada harokat fathah yakni dalam posisi nasab dia ringan. Makanya menjadi zahir. Contohnya di situ ajibu da'i Allah. Ajibu da'i Allah. Penuhilah panggilan Allah. Itu maf'ulun bihi objek dinasab dengan apa? Dengan fathah yang zahirah. Baik, ini pada isim. Okay. Ini i'rab muqaddarah pada isim. Ada 3 isim yang i'rabnya takdiri. Yang pertama apa? Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ini semua keadaannya baik rafa, nasab maupun khafat semuanya i'rabnya takdiri. Kemudian yang kedua adalah isim mu'rab yang akhirnya apa? Berupa alif lazimah atau biasa disebut isim maksur. Ini juga mengalami i'rab takdiri pada semua keadaannya, rafa, nasab dan khafat. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah isim mangkus. Ya, ini mengalami i'rab takdiri juga tetapi hanya pada kondisi rafa dan khafat. Adapun kondisi nasabnya ya, tetap tanda i'rabnya zahir. Nah, bisa dipahami ya? Baik, kemudian sekarang kita lihat pada fiil. Ya, i'rab takdiri pada fiil. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mu'talli bil alif. Diperkirakan atau muqaddarah i'rabnya takdiri pada harokat dhamma dan fathah. Ini berarti pada tanda i'rab rafa dan nasab. Pada fiil mu'tal dengan alif. Ini berarti fiil mudhari mu'tal ya. Contohnya di situ apa? Lafaz
yakhsha. Ya. Lafaz yakhsha itu mu'talnya alif, ya, di belakang, maka dia mengalami i'rab diri. Ini pada kondisi rafa dan nasab. Adapun nanti kondisi jazm tidak. Ya. Kalau jazm kan tinggal dihapus huruf ilatnya. Ya. Kemudian wa tuqaddaru dhammatu faqat fil fi'lil mu'talli bil wawi au bil ya. Di i'rab dengan takdiri pada harokat dhammah saja pada fi'il mu'tal, fi'il mudhari maksudnya, yang mu'talnya dengan waw atau dengan ya. Kalau tadi mu'talnya alif itu pada keadaan rafa dan nasab. Tetapi kalau mu'talnya waw atau mu'talnya ya, dia hanya mengalami i'rab takdiri pada kondisi rafa. Ya, bisa dipahami ya? Adapun kondisi nasabnya zahirah. Contohnya lafaz yad'u dan yarmi. Yad'u itu kalau di rafa muqaddarah. Tapi kalau di nasab jadi zahirah. Yad'u. Ya, demikian pula ketika mengalami jazm, ya sama dihapus huruf ilatnya. Ya. Kemudian yang terakhir wa tazharul fathah. Ini ketentuannya ya. Wa tazharul fathah zahir tanda i'rab yang berupa fathah. Berarti dalam kondisi nasab. Pada semua fiil tadi, ya. Contohnya nahu, misalnya dikasih kata lan yad'uwa, lan yarmiya. Pada semua bentuk fiil yang di atas, maksudnya yang mu'tal waw dan ya. Ya, kalau mu'talnya alif itu tetap muqaddarah. Tapi ada pun yang mu'talnya waw, mu'talnya ya, maka dia i'rabnya takdiri dalam kondisi rafa dan nasab. Wal jasmu fi salasati bil hasbi kama taqaddam. Ya, sementara kondisi jazm pada 3 fiil di atas, yakni yang mu'talnya alif maupun mu'talnya waw dan ya itu sama. Yaitu apa? Bil hazfi, dengan menghapus. Ini menghapus huruf ilatnya kama taqaddam sebagaimana sudah dibahas. Baik ya. Itulah rahimakumullah. Itu ulasan ringkas kita tentang i'rab takdiri. Jadi i'rab takdiri bisa berlaku baik pada isim, ya, yang 3 tadi, ya. Jadi isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, kemudian isim maksur dan isim mangkus dengan ketentuannya masing-masing. Kemudian juga bisa berlaku pada fiil. Ya, fiil yakni pada fiil yang mu'tal akhirnya baik itu mu'tal alif, mu'tal waw dan mu'tal ya dengan ketentuannya yang sudah kita bahas. Baik, ada yang mau didiskusikan di sini? Ya, berkaitan dengan i'rab takdiri. Oke ya. Kalau tidak ada ya kita cukupkan bahasan kita. Nanti untuk topik al-mamnu minas sarfi kita bahas di pertemuan mendatang. Ya. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.